Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahmawati. Saya di sini akan menjelaskan tentang penerapan manajemen terhadap kemajuan koperasi di Indonesia. Sebelumnya, saya sedikit menjelaskan apa sih manajemen koperasi. Menurut Peter Davis 1999 memformulasikan bahwa manajemen koperasi diselenggarakan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola koperasi, nilai-nilai dan kekayaannya. Mereka ini mengarahkan segala kemampuan kepemimpinannya dan mengolah kebijakan untuk mengembangkan koperasi berdasarkan hasil latihan profesional keperkorporasian. Manajemen koperasi adalah kegiatan profesional yang dilakukan koperasi untuk membantu seluruh keanggotaan koperasi di dalam mencapai tujuan. Nah, sudah tahu kan apa itu manajemen koperasi? Jadi, dengan menyatukan manajemen koperasi sebagai bagian dari koperasi dan sebagai representasi prinsip-prinsip penting koperasi itu sendiri, kita dapat mengembangkan manajemen dan demokrasi di dalam koperasi. Sebagaimana dinyatakan Peter Davis sebagai berikut, pengembangan prinsip-prinsip manajemen koperasi akan membuat perusahaan koperasi harus dikelola secara profesional dan kooperatif, serta keterlibatan anggota dan demokrasi akan tetap menjadi kunci keberhasilan di dalam praktek koperasi. Ada beberapa cara untuk memaksimalkan kinerja dan sebagai kunci memajukan koperasi sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Proses yang paling penting adalah fungsi perencanaan, yang merupakan fungsi paling utama yang harus dijalankan oleh pihak manajemen koperasi. Pengurus dan manajer di koperasi harus menyusun perencanaan penggunaan sumber daya manusia, modal, sarana fisik, dan informasi yang dimiliki koperasi untuk mencapai tujuan koperasi yang telah disepakati oleh para anggotanya. Perencanaan menyangkut masa depan, bagaimana dengan kemampuan, masalah, dan potensi yang dimiliki koperasi saat ini diarahkan untuk mencapai target-target koperasi ke arah yang lebih baik. Karenanya, sebelum menyusun perencanaan, pengurus dan manajer koperasi harus melakukan identifikasi dan evaluasi terlebih dahulu. Apa target atau sasaran apa saja yang sudah tercapai, kebutuhan pelayanan apa yang diinginkan oleh anggota dan belum dipenuhi oleh koperasi, bagaimana kemampuan permodalan koperasi, termasuk juga situasi persaingan usaha di lingkungan koperasi juga harus diperhitungkan. Adapun langkah-langkah proses perencanaan yang dapat dilakukan oleh pengurus dan manajer koperasi, di antaranya pengurus bersama manajer menyusun rencana strategis dan taktis baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Pengurus meminta manajer menyusun garis besar program operasional. Selanjutnya dibahas bersama dengan pengurus dan pengawas. Manajer juga membuat anggaran untuk mencapai hasil yang dikehendaki tanpa mengabaikan struktur keuangan yang ada. Berdasarkan rencana yang ada, dibuatlah kebijakan sebagai pedoman seluruh pelaksanaan, secara bersama-sama menetapkan kebijakan personalia karyawan, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengurus membuat rencana penerimaan dan belanja koperasi RAPBK. Rencana yang telah disusun dan RAPBK disampaikan dalam rapat anggota untuk dibahas dan mendapatkan pengesahan. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah perancangan dan pemeliharaan sistem peran atau proses pengaturan dalam pengalokasian kerja, wewenang dan sumber daya di kalangan anggota organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Faktor penting dalam proses pengorganisasian di koperasi yaitu pembagian tugas, departementasi, rentan manajemen yang terdiri dari 1. Kompetensi dari pengurus, pengawas, dan pengelola. Kedua, kompetensi dari bawahan. Ketiga, derajat variasi pekerjaan. Keempat, teknologi yang digunakan dalam organisasi. Pendelegasian wewenang. Yang ketiga, actuating dan leadership. Actuating dan leadership merupakan suatu proses menggerakkan dan menjalankan organisasi agar orang-orang yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk bekerja dan menjalankan tugas
dalam mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Fungsi penting yang pertama, mengarahkan, terdiri dari perintah, kedua, disiplin, ketiga, partisipasi. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jenis-jenis pengawasan. Yang pertama, pengawasan preventif. Pengawasan yang bersifat pencegahan yang dilaksanakan melalui suatu sistem pembinaan SDM pada semua eselon dalam organisasi dan menentukan prosedur, pembagian tugas dan wewenang termasuk di dalamnya perencanaan dan pelaporan. Yang kedua, pengawasan korektif. Pengawasan untuk memperbaiki bias, penyimpangan atau kebocoran dari rencana, standar dan prosedur yang sudah ada ditentukan dalam suatu organisasi.